Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyuyin Channel. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Spirit Sword Sofrek. Tanpa basa-basi lagi, langsung gaspol bang. Chu Xingyun melangkah ke dunia 6 tingkat yin dan yang, dan berat lubang-lubang hitam mencapai 600.000 kati yang mengerikan. Begitu pedang jatuh, bahkan bumi akan retak keluar dari tanah. Itu sombong dan tak terkatakan. Di bawah kekuatan seperti itu, sangkar es dapat menahannya. Ledakan gemuruh meledak dan Chu Xingyun mengangkat api lubang hitam, rambut hitam panjangnya berkibar, dan di seluruh tubuhnya memancarkan setan yang mendominasi. Ketika pedang melintas, ia akan memaksanya dengan sikap brutal muncul. Kakak Yun, jangan lakukan itu. Tepat saat momentum Chu Xingyun memuncak ke atas tanpa peringatan, Sui Liuxiang tiba-tiba berhenti. Begitu komentar ini keluar, udara dingin 9 pilek menyerang sekitar kehampaan, membungkus api lubang hitam besar, dan cahaya dingin mekar, dan cahaya pedang lubang hitam membeku menjadi patung es. Chu Xingyun membeku sesaat menatap Sui Liuxiang dengan ragu, tidak tahu apa artinya pihak lain. Pada saat ini, udara Jiuhan berangsur-angsur hilang, dan dupa aliran air lega pertama, dan kemudian berkata kepada Chu Xingyun, "Saudara Yun, kandang beku ini, ada jejak hukum roh darah malam. Jejak hukum juga akan hancur, dan sebagai hasilnya, Ye Suesang akan segera datang ke sini, dan pada saat itu, tidak ada dari kita yang ingin melarikan diri." Jejak hukum. Setelah mendengar kata-kata itu, alis Chu Xingyun sedikit terangkat. Seni bela diri melangkah ke ranah kaisar bela diri, selain mampu memahami kekuatan kehendak, tetapi juga untuk melihat melalui kebenaran dunia dan operasi dari 5 elemen, sehingga memadatkan kekuatan hukum dalam tubuh. Jejak hukum adalah mengandalkan kekuatan hukum untuk menyingkat suatu merek. Ada resonansi yang lemah antara jejak dan sealer. Setelah segel hukum rusak, sealer dapat segera melihat. Dibutuhkan sejumlah besar pikiran untuk menyingkat jejak hukum. Tanpa diduga, roh darah malam ini sangat hati-hati. Chu Xingyun juga dulunya adalah Kaisar Wu. Ajaib ini berarti dia tahu lebih baik daripada siapapun. Karena ada jejak hukum Ye Suesang di kandang beku ini, maka, jika Chu Xingyun ingin menyelamatkan Sui Liuxiang, ia pasti akan terkejut oleh Ye Suesang. Sejak Soul Heart dikeluarkan, kendali Ye Suesang atasku menjadi semakin dan semakin teliti. Dia tidak hanya menempatkan banyak roh di sekitar istana es, tetapi bahkan kandang es ini, ada tanda hukum, dan hampir tidak mungkin untuk mengetahui dia pergi dari sini tanpa menyadarinya. Sui Liuxiang berpikir kembali ke masa lalu dan mendesah. "Liuxiang, apakah kamu tahu keadaan saat ini Ye Suesang?" Chu Xingyun sedikit menyipitkan matanya dan tiba-tiba bertanya. Beberapa hari yang lalu, Ye Suesang berhasil menembus belenggu Xiu Wei. Pada saat ini, dia harus menjadi ranah kaisar bela diri beruas 4. Sui Liuxiang menghubungi Ye Suesang siang dan malam, dan dia tahu ini di dalam hatinya. Setelah mendengar ini, Chu Xingyun sedikit terkejut. Jika seorang seniman bela diri ingin melangkah ke Kaisar Wu Realm, dia tidak hanya membutuhkan sumber daya budidaya besar dan bakat budidaya yang sangat tinggi, tetapi juga perlu memiliki keberuntungan yang sangat besar. Kesulitannya tidak besar. Lahan utara adalah hanya tanah tandus, kekurangan sumber daya, dan bahkan kurang beruntung, tetapi meskipun demikian, Ye Suesang masih memasuki Kaisar Wu Realm, dan mencapai ranah 4 kali lipat, yang memang mengerikan. Nenek moyang gerbang emas Daluo dan kuil Seng Xiao telah bersembunyi di pegunungan, dan mereka tidak berani keluar secara acak. Agaknya, mereka juga tahu perilaku budidaya yang menakjubkan dari roh darah malam, jika tidak mereka akan terhapus di sungai besar sejarah. Berbisik, samar-samar merasakan sedikit tekanan. Saya melihatnya dengan wajah rendah. Setelah berpikir sejenak, saya melihat kembali ke Sui Liuxiang. "Liuxiang, saya akan dengan paksa memecahkan kandang es nanti. Pada saat kandang itu retak, saya untuk sementara waktu dapat menekan jejak hukum. Waktu sangat lama, pendek, hanya nafas. Pada saat ini, kamu harus menyesuaikan kekuatan spiritualmu dan segera melarikan diri dari sangkar beku. Aku bisa dengan paksa mematahkan kekosongan dan membawamu keluar dari sini. Hanya ada satu kesempatan untuk seluruh proses. Tidak ada kesalahan." Chu Xingyun sekarang dangkal, tetapi mengandalkan cara hidup sebelumnya, dia masih bisa sementara menekan jejak hukum. Seperti yang dia katakan, waktu bernafas sangat singkat, tetapi selama itu ditangani dengan benar, ia dapat bersembunyi dari langit dan menyembunyikan persepsi roh darah dalam semalam. Kemudian, ia dapat dengan mudah melarikan diri dari istana Jiuhan dengan menggunakan kekuatan ruang yang terlalu kosong untuk memakan roh ular sanca. "Saudara Yun, apakah Anda memiliki cara untuk menerobos kekosongan?" Sui Liuxiang menatap Chu Xingyun dengan terkejut, tampaknya agak sulit dipercaya, tetapi segera dia masih menggelengkan kepalanya, berkata dengan tak berdaya, "Meski begitu, risikonya masih terlalu besar di bawah restu dari formasi besar Wan Hanbing, Ye Suesang diperbaiki menjadi kaisar setengah langkah. Baginya, tidak sulit untuk memblokir kekosongan dan menekan dunia." "Apa?" Kata-kata Sui Liuxiang membuat wajah Chu Xingyun menjadi ngeri.
Pada saat yang sama, dia juga penuh dengan keraguan. Dia dengan cepat bertanya dengan lantang, Liu Xiang, apa maksudmu, Wan Han? Keberadaan formasi es dapat membuat rok darah malam dari kekuatan 4 lapis Kaisar Wu Realem mendekati Kaisar Realem setengah langkah. Ya, Sui Liu Xiang mengertakkan gigi dan mengangguk. Setelah berpikir sejenak, dia menjelaskan, formasi besar Wan Hanbing, diwarisi dari gerbang abadi Xinchen, adalah susunan kuno Zenzong dari gerbang abadi Xinchen. Di bawah susunan ini, dalam 100 mil dari lingkaran itu akan diisi dengan formasi es Suan. Sulit bagi orang-orang roh bumi dan orang-orang roh surga untuk mendekati setengah langkah. Chu Xingyun mendengarkan dengan tenang, dan dia telah belajar dari mulut Fu Xiaochen. Selain itu, hal yang paling menakutkan tentang formasi es Wan Han adalah bahwa hal itu dapat menyingkat kekuatan es dan dingin antara dunia dan mengubahnya menjadi kekuatan yang paling murni, memberkatinya pada prajurit, sehingga sangat meningkatkan kekuatan prajurit. 10.000 susunan es dingin ini memiliki total 20 mata, yaitu 18 penatua di ranah Yin dan Yang, dan 2 wakil kepala istana di ranah Nirvana. Adapun formasi yang paling penting, adalah Ye Sue Sang sendiri. Selama mereka tidak mati, Wan Han Bingbao tidak akan runtuh dan akan berjalan tanpa akhir. Ternyata tidak heran saya tidak menemukan arai mata dan arai hati. Chu Xingyun diam-diam bertanya-tanya. Arai-arai dan arai hati arai besar Wan Han Bing sebenarnya adalah seniman bela diri itu sendiri, begitu indah sehingga dia belum pernah melihatnya. 21 orang ini telah diintegrasikan dengan arai besar Wan Han Bing, dan mereka dapat dengan mudah menerima kekuatan arai besar. Menurut pengamatan saya, di bawah dukungan arai besar, 18 tua-tua Yin yang dapat bermain kekuatan Nirvana, dan 2 wakil penguasa Nirvana Realem sebanding dengan Kaisar bela diri setengah langkah, dan kekuatan mereka tak tertandingi. Yue Sue Sang adalah jantung dari susunan besar Wan Han Bing, dengan posisi transendental, dan dapat diberkati dengan kekuatan terkuat. Kekuatannya akan mendekati ranah Kaisar setengah langkah, dan ada sedikit ketidaktahuan di tubuhnya. Sui Lixiang sedikit berkecil hati dan berkata dengan tak berdaya, selama dia dikelilingi oleh sederetan es yang luas, dia hampir tak terkalahkan. Bahkan jika Anda dapat memecahkan kekosongan, Brother Yun, Anda tidak dapat membawa saya pergi. Kata-kata itu jatuh, dan ekspresi Chu Xingyun membeku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Bagaimanapun, ia masih meremehkan susunan besar Wan Han Bing. Susunan ini, yang disebut langit, sebenarnya memiliki kekuatan magis. Tidak heran ia dipaksa oleh sejuta pasukan hari ini, tetapi tidak ada gerakan di istana Jiuhan. Duduk dalam susunan yang begitu besar, berapa banyak orang yang bisa hancur di dunia? Saudara Yun, Anda di sini hari ini. Saya sudah puas. Saya tidak berani berharap untuk meninggalkan istana Jiuhan lagi. Jadi, ketika tidak ada yang tahu, Anda harus pergi dengan cepat. Sui Liu Xiang tidak tahan melihat Chu Xingyun kesal terlebih lagi, dia sangat menyadari kengerian susunan Wan Han yang luas, bahkan jika Chu Xingyun memiliki ribuan cara, dia tidak dapat memecahnya. Selain itu, di samping formasi hebat Wan Han Bing, Ye Sue Sang dan sekelompok orang kuat istana Jiuhan, itu juga merupakan bahaya besar yang tersembunyi. Alih-alih menonton petualangan Chu Xingyun, dia lebih suka tenggelam ke istana Jiuhan selamanya, atau bahkan dimakamkan di ini. Liu Xiang. Chu Xingyun bisa merasakan niat Sui Liu Xiang untuk membaringkan tubuhnya. Tiba-tiba dia mengangkat kepalanya, dan suaranya keluar begitu saja. Di belakangnya, suara dingin datang tiba-tiba, dan dia berteriak, aku telah berdiri di 9 istana dingin selama ribuan tahun. Anda datang ke sini, dan Anda pergi, dan hari ini, Anda berdua tidak ingin pergi. Dengan suara-suara wanita ini, dalam kehampaan, ribuan tenda dingin mekar, di mana seorang wanita langsing melangkah perlahan, berdiri di belakang Chu Xingyun, dalam postur anggun, es dingin nafas anjing laut kota itu melompat dan mengerikan. Namun, Chu Xingyun tidak berbalik untuk melihat orang ini, hanya karena, sejak suara ini terdengar, dia tahu siapa yang akan datang. Suara wanita ini sangat renyah, seperti warbler kuning lembah kosong, tapi itu membuat wajah Chu Xingyun dingin, digenggam di sebelah kanan, dan pedang lubang hitam di tangannya berbisik, seolah-olah itu dibangkitkan oleh kemarahan yang mengamuk, ingin melampiaskannya sepenuhnya keluar. Kenapa? Tidakkah kamu mengenaliku? Di belakangnya, wanita langsing itu berbicara lagi, suara itu masih dengan sinis yang kuat. Lin Bingli, bahkan jika kamu berubah menjadi abu, aku bisa mengenalimu. Chu Xingyun berbalik, dan lengkungan lembut di wajah Jun Yi seperti iblis terangkat, tapi itu adalah cemoohan dan dingin yang dalam. Sum-sum tulang. 3 tahun yang lalu, Lin Bingli yang datang ke kota angin barat. Dengan sikap yang sangat arogan, dia secara paksa mengambil Sui Liu Xiang, sehingga keduanya yang sedang jatuh cinta terpisah satu sama lain. Di masa lalu, Lin Bingli mengatakan setiap kata Chu Xingyun ingat dengan jelas, suara, wajah, dan gerakan sombong semacam itu, akankah dia melupakannya? Lin Bingli juga menatap Chu Xingyun, ekspresinya di wajahnya tetap sama, tetapi ada turbulensi di hatinya. Dia menemukan bahwa wajah Chu Xingyun berubah sepenuhnya, dan menjadi tampan dan terpesona, dengan jejak sihir yang mendominasi, yang benar-benar berbeda dari aslinya.
Selain itu, perilaku kultivasi Chu Xingyun bukanlah yin dan yang, tapi yin dan yang 6 kali lipat, yang 2 kali lebih tinggi darinya. Kecerdasan yang saya kumpulkan datang dari 6 hari yang lalu, dan tidak akan pernah ada kesalahan. Saat ini, latihan kultivasi Chu Xingyun sudah menjadi 6 kali lipat yin dan yang. Ini mengesankan menunjukkan bahwa hanya dalam 6 hari, ia menembus 2 revisi berturut-turut. Dibelenggu, bakat anak ini menakutkan dan tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Lin Bingli bergumam diam-diam di dalam hatinya, merasa bahwa hatinya ditekan terhadap batu besar, yang sangat tidak nyaman. Untuk waktu yang lama, dia menganggap Chu Xingyun sebagai semut, dan dia bahkan tidak memikirkannya. Dia bahkan menyia-nyiakan waktunya. Pada saat ini, perilaku kultivasi Chu Xingyun telah melampaui dirinya, dan bahkan statusnya telah berubah, menjadi penguasa 5 sekte, meninggalkannya jauh di belakang. Perasaan ini membuatnya merasa sedikit tidak nyata, tetapi itu benar-benar terjadi pada dirinya sendiri. Satu-satunya yang tetap tidak berubah adalah mata Chu Xingyun, dalam acuh tak acuh, dan penuh bahaya. Setiap setan kecil berbulu, tetapi juga berani meletakkan kata-kata di depanku, benar-benar tidak tahu langit tinggi dan tebal, di sini adalah istana Jiuhan, bahkan jika Anda memiliki alat surga tidak ingin pergi dengan aman. Lin Bingli semakin membenci mata Chu Xingyun, dan tubuhnya berguling dengan dingin, dan kekuatan bergulir menahan terus beredar di tubuhnya, seolah-olah dia ingin bergegas keluar dari tubuh dan membunuh Chu Xingyun segera. Ning! Lin Bingli meludahkan suara di mulutnya, dan ada pintu kuno beku di belakangnya. Portal terbuka, dan kekuatan kota itu keras. Kekosongan tampaknya disegel oleh kekuatan teroris ini. Saudara Yun, hati-hati. Melihat Lin Bingli marah, Sui Liuxiang segera terdengar pengingat. Chu Xingyun mengangguk, matanya terus menatap ke depan, hatinya bergumam, tubuh Lin Bingli memancarkan embusan dingin dan es yang luar biasa, nafas ini melekat di sekitar tubuh, membuat Lin Bingli kekuatannya telah meroket. Di wajah itu, kultivasinya tidak lain adalah yin dan yang. Namun, kekuatannya yang sebenarnya telah mencapai dualitas nirvana, yang dapat melarikan diri dari nirvana yang lemah. Meskipun Sui Liuxiang telah menjelaskan hal ini, Chu Xingyun masih terkejut ketika dia melihat kekuatan aneh dan magis dari formasi besar Wan Hanbing. Formasi ini dapat dijelaskan oleh langit. Chu Xingyun, biarkan aku mati. Lin Bingli Jiao minum, dan pintu kuno Frost membanting ke arah Chu Xingyun. Dia sekarang sebanding dengan budidaya ganda nirvana, tentu saja, dia tidak akan memperlakukan yin dan yang 6. Heavy Chu Xingyun meletakkannya di matanya. Chu Xingyun merasakan niat membunuh Lin Bingli, dan mengangkat tangannya saat pedang meledak. Kekuatan horor dari api lubang hitam meletus, dan saat menghubungi gerbang es kuno, seluruh gerbang es kuno bergetar, dan kekuatan pengasingan hancur, tetapi di sisi lain, Chu Xingyun, tubuh berdiri di awan, batal menggantung, dan tubuhnya gelap Jiangwang berguling tanpa henti, makna yang mendominasi membuat ruang mati lemas, seperti iblis tertinggi dari jurang gelap. Sebenarnya diblokir. Lin Bingli tertegun untuk sementara waktu, dan kemudian dia lebih membunuh. Dia marah pada kecepatan kultivasi Chu Xingyun. Pada saat ini, ofensifnya juga ditolak secara sewenang-wenang. Suara gemuruh berdering, dan aku melihat Lin Bingli mengambil langkah ke depan, dan kekuatan lemah nirvana menggeliat ke gerbang es kuno, kekuatan segel kota melonjak, dan seluruh kota langsung disegel, dan momen itu ditekan. Tubuh Chu Xingyun. Gerbang kuno Zhenfeng saya Wuling, bahkan ruang dapat menekan, saya ingin melihat bagaimana Anda menghindari. Lin Bingli mencibir, menekan telapak tangan, kekuatan segel telah jatuh pada Chu Xingyun, hindari tidak ada cara untuk menghindarinya. Namun, tubuh Chu Xingyun tidak bergerak, kepalanya dimiringkan, bertemu dengan mata dingin Lin Bingli, dan tersenyum ringan, kapan saya mengatakan bahwa saya akan menghindarinya. Begitu kata-kata ini jatuh. Di lengan kanan Chu Xingyun, kecemerlangan 5 warna mengalir, kecemerlangan cahaya api yang menghanguskan, vitalitas kayu, ketebalan bumi, dan keganasan emas, 5 kekuatan yang sama sekali berbeda meletus membuat lengan Viantin berbeda bulu-bulu baju besi itu berdiri tegak, bergetar, dan gelombang kejut dari kekosongan terus meluap, dan akhirnya mengubah cahaya pedang lubang hitam menjadi gelombang berat. Void Shock Inverse Sword. Suara mengejutkan menghantam setiap sinar saraf Lin Bingli, dan kemudian dia melihat cahaya pedang yang dalam dan tak berujung, yang mengalir ke hulu seperti gelombang air, terus-menerus berdampak pada roh bela diri gerbang kuno Zhenfeng, dan juga berdampak pada pikirannya berada di lautan roh. Bergemuruh, mengejutkan dan menderu tanpa henti, api lubang hitam yang kejam dan tak berujung jatuh di gerbang kuno Zhenfeng. Gerbang kuno yang memancarkan dingin kuno menggigil dengan ganas, dan serangkaian retakan menyebar, akhirnya membuat seluruh gerbang kuno meledak dan terisi dengan kecantikan yang kejam. Bagaimana ini mungkin? Lin Bingli melihat adegan ini, berseru tak percaya, ditutupi dengan keringat dingin, Chu Xingyun, pedang, menghancurkan gerbang kuno seni bela diri semangat bela diri, bahkan Nirvana Ki juga dimusnahkan. Wuling dan prajurit itu awalnya adalah satu. Gerbang kuno Zhenfeng hancur. Lin Bingli merasakan jantung yang bergetar. Di tempat itu, ia mengeluarkan banyak darah, wajahnya menjadi sangat pucat, dan ia melangkah mundur beberapa langkah.
Namun, pada saat ini, dia merasa bahwa pemandangan di depan matanya pusing, dan sebuah telapak tangan yang ditutupi dengan pita warna-warni muncul, memegang lehernya dengan erat. Telapak tangan ini sangat berat, dan itu juga mengungkapkan ketajaman pedang, membuat Lin Bingli segera berhenti bernapas, sepasang mata, tidak ada dingin dan kehidupan yang tak tertandingi sekarang, dan hanya ada keheranan dan dalam ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa di depan Chu Xingyun, dia sangat rentan. Istana es, yang masih sunyi, bahkan lebih mati saat ini. Tampaknya waktu telah berhenti. Sui Liuxiang melihat pemandangan di depannya, dan matanya dan ekspresinya membeku, sangat terkejut oleh kekuatan Chu Xingyun. Lin Bingli juga seorang tokoh utama di Istana Jiuhan, dan Yin Dan yang dibudidayakan dalam 4 lapisan. Setelah berkah dari Wan Hanbing, kekuatannya hampir sama dengan Nirvana, tetapi di depan Chu Xingyun, dia sangat tidak nyaman. Itu terlalu rapuh. Tidak ada yang mustahil di dunia ini, tetapi semua orang yang mengatakan ini tidak lain adalah katak di dasar sumur. Chu Xingyun perlahan mengangkat tangan kanannya, dan cahaya sihir gelap menghilang ke mata Lin Bingli, membuat seluruh ekspresinya tak tertandingi. Pernyataan Chu Xingyun, dikombinasikan dengan kesombongan dan kekosongan sebelumnya, membentuk kontras yang kuat, yang sangat ironis. Lin Bingli, sebagai penatua Istana Jiuhan, berada dalam posisi menyendiri. Di matanya, bahkan master dari 5 kekuatan utama harus lebih rendah darinya, dan Chu Xingyun seperti semut dan meremehkan. Karena kebangkitan Chu Xingyun, dia selalu dihargai dan sangat tidak nyaman. Oleh karena itu, ketika dia tidak sengaja menemukan bahwa Chu Xingyun sedang menyelam ke Istana Es, dia sangat senang. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk membawa Chu Xingyun ke tempat. Bunuh dan hapus jerawat di hatimu. Adapun kultivasi, Lin Bingli dan Chu Xingyun hampir sama. Namun, Lin Bingli adalah salah satu formasi besar Wan Hanbing. Dengan kekuatan berkah formasi roh, ia dapat meningkatkan kekuatannya untuk Nirvana. Dengan kekuatan ganda Nirvana dan melawan Yin Dan yang 4 kali lipat, Lin Bingli secara alami merasa bahwa tiket kemenangan ada di tangan. Dia bahkan tidak memberitahu berita infiltrasi Chu Xingyun bahwa dia datang sendiri dan ingin menyelesaikan masalah dengan sempurna dan mendapatkan rok darah malam. Penghargaan. Semua ini didasarkan pada kepercayaan diri Lin Bingli dan kepercayaan diri yang kuat dalam kekuatan, jadi pada saat ini telah menjadi penuh cemoohan. Dia adalah katak yang duduk di bagian bawah sumur, yang sangat konyol. Tubuh ramping Lin Bingli menggigil, matanya merah, dan dia menatap Chu Xingyun, berkata, jika kamu berani menggerakkanku, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Pada awalnya, kamu merasa bahwa kekuatanmu jauh lebih tinggi daripada aku, sombong, tidak ada yang di mata, namun, ketika kamu tahu bahwa kamu telah mengalahkan, gunakan kekuatan Istana Jiuhan untuk mencoba membuatku takut. Mata Chu Xingyun menyeringai dan mencibir. Tao, ini benar-benar menyedihkan. Diam untukku, dari saat kamu masuk ke Istana Jiuhan, kamu sudah mati. Jika kamu berani memindahkan aku, Istana Jiuhan akan mengembalikan semua ini 100 kali dan dupa aliran air, jangan pernah berpikir tentang satu. Lin Bingli menatap Chu Xingyun, dan kemudian melirik air dan aroma, dingin di matanya masih. Kamu mengancamku. Chu Xingyun menenggelamkan matanya, cibiran di wajahnya semakin kuat, cahaya ajaib di matanya sangat dalam, dan menyengat Lin Bingli, mengatakan dengan jelas, aku benci orang lain mengancamku dan membenci orang lain untuk mengambil Liuxiang mengancam saya. Saya tidak peduli apa identitas Anda, dan saya tidak peduli apa status Anda, tetapi siapapun yang menyentuh saya melawan timbangan akan mati. Ketika suara terakhir jatuh, seluruh wajah cantik Lin Bingli menjadi pucat dan dia terkejut menemukan bahwa telapak tangan pemuda tampan di depannya, benar-benar menunjukkan cahaya ajaib, meresap ke dalam daging dan kulitnya, biarkan dia memiliki semacam mendekati kematian. Niat membunuh ini begitu kuat, apakah dia benar-benar berani membunuhku? Jantung Lin Bingli berkedut ganas, tidak lagi tenang, dan tidak ada rasa ancaman sekarang, dan seluruh tubuh gemetar ketakutan. Tanpa henti, kematian, telapak tangan Chu Xingyun tiba-tiba menjentikkan, dan Lin Bingli terbang keluar. Di pinggang, jiwa-jiwa yang mati mengucapkan ratapan, yang berarti bahwa api kematian perlahan turun, dan Lin Bingli harus diselimuti. Pada saat ini cahaya listrik dan batu api, tubuh Chu Xingyun tiba-tiba mengencang, dan jiwa pinggang dilemparkan ke pinggang, dan api dipindahkan, dan dia bergegas ke sisi kiri. Pada saat yang sama, tubuhnya melonjak keluar dari rumah-rumah ungu tua. Dewa udara melangkah keluar dengan cepat, dengan gila mundur ke belakang. Ledakan gemuruh meledak, dan pada saat Chu Xingyun menghindar, kehancuran yang sangat mengerikan datang, menghancurkan semua api kematian, dan membombardir tempat di mana Chu Xingyun baru saja berdiri, dan bumi bergetar hebat. Seluruh istana es tampaknya runtuh, dan ribuan puing es jatuh. Ini berbahaya. Chu Xingyun jatuh ke depan kandang Frost, merasakan jantung berdebar. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke depan. Dalam kehampaan yang dipenuhi puing-puing es, sesosok Reyot muncul, dan momentum kuat tersapu secara acak, memeras kekuatan spiritual yang bergolak. Berani datang ke istana Jiuhanku untuk membuat masalah, nak, keberanianmu tidak kecil.
Suara sosok becak itu sangat kering, membuat orang mendengar Han mau berdiri tegak dan langkahnya keluar dengan suara, dan akhirnya berdiri di Chu Xingyun di depan kamu. Pria ini adalah seorang wanita tua, berpakaian putih, dengan kerutan yang tak terhitung jumlahnya di wajahnya, dan matanya sangat cekung. Ada beberapa mayat tua kempes. Aku sudah melihat penguasa istana. Lin Bingli melihat Ye Xuesang datang dan buru-buru membungkuk untuk memberi hormat, tetapi Ye Xuesang tidak mengerti sama sekali, tetapi hanya melirik dengan dingin, dan kemudian kembali dengan acuh tak acuh. Pandangan sekilas inilah yang segera meninggalkan dahi Lin Bingli yang dipenuhi keringat dingin, dan rasa takut di hatinya sebenarnya lebih kuat dan lebih kuat daripada saat dia menghadapi kematian. Nak, aku tahu kamu. Ye Xuesang kembali fokus pada tubuh Chu Xingyun, berkata dengan ringan, ketika kerajaan rahasia bintang kuno ditutup, kamu dan Sui Liuxiang keluar berdampingan, aku seharusnya berpikir bahwa kamu adalah Chu Xingyun. Jika saya kira benar, Anda seharusnya melihat Sui Luoqiu dan mendapat manfaat darinya. Apakah saya benar? Saat berbicara, Ye Xuesang memperhatikan 5 kristal misterius asli pada baju besi Vientiane. Matanya yang dingin menatap Chu Xingyun, mencoba melihat petunjuknya, tetapi tampilan Chu Xingyun tetap tidak berubah, dan matanya masih dalam, seolah-olah masih dalam pusaran jurang seperti itu, tidak bisa dilihat. Dengan cara inferior Anda dan ingin mengutip saya, tidak mengherankan bahwa Lin Bingli begitu tak tertahankan. Chu Xingyun menggelengkan kepalanya dengan mencibir dan menggelengkan kepalanya, tetapi hatinya terkondensasi. Dia memperhatikan dari tubuh Ye Xuesang nafas Kaisar Realem, meskipun samar dan dapat diabaikan, ada. Sebelum kematian dari kehidupan terakhir, Chu Xingyun telah menyentuh ambang kerajaan Kaisar, dan jejak kerajaan Kaisar juga berasal dari tubuhnya. Dengan kata lain, roh darah malam yang berdiri di depannya saat ini mencapai tingkat Kaisar-Kaisar semu. Musuh level ini, bahkan kehidupan terakhir, Chu Xingyun tidak pernah hadapi. Sungguh anak yang pintar berbahasa lidah, kuharap kamu bisa sangat kaku ketika kembali ke Jiuquan. Suara Ye Xuesang menjadi rendah, hanya untuk melihat paksaan mengerikan dilepaskan darinya, dan dia sangat dingin. Langit dan bumi bersatu, seolah-olah mereka mengendalikan langit dan bumi, dan mata mereka menyapu. Chu Xingyun merasa bahwa Ling Hai tampaknya meledak dan akan meledak dan mati kapan saja, di mana saja. Rusak. Tekanan ini semakin kuat dan kuat. Tiba-tiba, Chu Xingyun menderu. Sebuah jet pedang hitam gelap berkilauan ke langit, berubah menjadi pedang penghancuran yang tidak bisa dihancurkan, merobek tekanan yang tak terlihat. Baju besi Vientiane bergidik ringan, dan cahaya 5 warna dilepaskan, langsung mengubah istana es menjadi lautan cahaya pedang, bersinar cerah. Seluruh istana es retak dengan tanda-tanda halus, yang sangat menyilaukan dalam gelap. Mata Chu Xingyun mengumpulkan cahaya ajaib, dan mengangkat tangannya. Kekuatan penghancuran lubang hitam meraung, tapi dia tidak punya waktu untuk memegang pedangnya. Langsung di depan penglihatannya, jari yang kering dan tua datang dan perlahan-lahan jatuh di pedang besar api lubang hitam. Tiba-tiba, cahaya pedang lubang hitam menghilang, cahaya sumber 5 warna redup, dan kekuatan mengerikan yang terkandung di jari itu membuat api lubang hitam bergetar, menyentuh tubuh Chu Xingyun dan merobek darah dan dagingnya dengan paksa. Retak, darah tiba-tiba menodai langit. Kabut darah terus meledak membuat penglihatan Chu Xingyun kabur, dan rasa sakit tulangnya menyebar. Bahkan dia tidak bisa menahan giginya dengan kencang, dan suara teredam terdengar di tenggorokan. Tubuh itu menghantam tanah dengan keras, menghancurkan permukaan es yang tebal dengan keras. Chu Xingyun Qiang menahan rasa sakit yang hebat, dan tubuhnya dengan cepat mundur, menarik diri dari rok darah malam. Namun, Ye Xuesang tidak bermaksud mengejar, hanya berdiri di tempat seperti ini, matanya turun perlahan, seolah dewa memandang rendah orang miskin, dengan perasaan jijik dan mencibir yang kuat. Pedang adalah pedang yang baik, dan baju besi juga merupakan hal yang luar biasa. 5 suanjing dan baju besi asli sama-sama berharga, tapi sayang sekali kau terlalu lemah untuk mengerahkan kekuatan sebenarnya dari harta ini. Ye Xuesang melihat langsung Chu Xingyun, di matanya, benar-benar mengangkat sedikit keserakahan. Chu Xingyun mendengus dingin, menyapu alisnya, dan menemukan pakaiannya hancur, memperlihatkan baju besi Sudi Xuanling di dalamnya, yang bahkan terkontaminasi oleh jejak udara dingin, berubah menjadi es dingin yang dingin, melekat padanya. Ye Xuesang adalah jantung dari jajaran Wan Han yang luas, dengan kekuatan berkah yang paling kuat, dan kekuatannya sebanding dengan kaisar kekaisaran. Bahkan jika itu adalah jari acak, itu sangat menakutkan. Ia dapat dengan mudah mematahkan pedang lubang hitam dan memberi Chu Xingyun memukul dengan keras. Jari itu hanya mengatakan bahwa jika api lubang hitam dan baju besi Sudi Xuanling menolak sebagian besar kekuatan, bahkan jika Chu Xingyun memiliki tubuh emas hitam yang bermutasi, akan sulit untuk menolak. Bagaimanapun, celah kekuatan antara kedua belah pihak terlalu besar, sama seperti perbedaan antara manusia dan peri. Kakak Yun, kamu bukan tandingan Ye Xuesang, cepat dan lari. Aku lebih baik di penjara di sini daripada aku tidak ingin melihatmu terluka untukku. Melihat tubuh Chu Xingyun mengalir dengan darah, perasaan air dan aroma jantung terpotong seperti pisau, katanya dengan sangat kesakitan. Apakah dia bisa pergi dari sini bukan karena dia memiliki keputusan akhir, tetapi untuk melihat hatiku.
Suara Ye Suesang dingin, menatap Chu Xingyun, berkata, menghancurkan 9 istana dinginku, dan masih menyakitiku, siapapun satu cukup bagi Anda untuk mati ribuan kali. Tapi, kata-kata Ye Suesang tiba-tiba berubah, dan dia berkata, jika kamu menceritakan semuanya tentang gerbang peri berbintang dan Sui Luoqiu, dan kamu bersedia untuk menyerah dan melayani aku sebagai Tuhan, aku dapat mempertimbangkan untuk membebaskanmu dari kematian. Palace Master, Nelin Bingli ketakutan dengan kata-kata Ye Suesang dan segera diucapkan. Namun, begitu dia membuat suara, Ye Suexiang menyapu matanya dengan dingin, dan dia menelan kata-kata di tenggorokannya dengan kaku. Itu hidup atau mati, itu semua ada dalam pikiranmu. Ye Suesang berbicara lagi, tubuhnya berkilau dengan es dan kemuliaan, dan nafas kerajaan kaisar terus mengalir padanya, sama seperti penguasa langit dan bumi yang mengendalikan hidup dan mati. Sebenarnya, Ye Suexiang tidak peduli tentang hidup atau mati Chu Xingyun sama sekali. Dari kata-kata dan perbuatan Chu Xingyun barusan, dia yakin bahwa di dunia kuno Chu Xingyun pasti telah berhubungan dengan Sui Luoqiu, dan bahkan mendapat beberapa rahasia darinya. Anda harus tahu bahwa istana Jiuhan diwarisi dari gerbang abadi Xianchen, dan Sui Luoqiu adalah penguasa gerbang abadi Star. Bahkan jika itu sedikit okultisme, itu sangat penting bagi istana Jiuhan dan memungkinkan Roh Darah Malam untuk menguasai lebih banyak warisan. Selain itu, Chu Xingyun memiliki terlalu banyak harta, dan masing-masing dapat disebut menakutkan. Ye Suesang harus bertanya-tanya apa asal-usul pemuda ini di depannya, dan mengapa ia dapat memiliki harta yang bahkan cemburu padanya. Dua poin ini membuat Ye Suesang sangat ingin tahu, jadi Chu Xingyun meninggal, yang agak boros. Mata Ye Suesang terus berubah, dan semakin dia menatap Chu Xingyun, semakin penasaran yang dia rasakan, tetapi pada saat ini, mulut Chu Xingyun perlahan-lahan terangkat mengungkapkan senyum. Ye Suesang, apakah kamu berpikir bahwa hidupku telah diperas di tanganmu, jadi kamu berani mengatakan sesuatu seperti ini, dan ingin bermain denganku di tepuk tangan? Chu Xingyun tertawa keras, saya sudah melihat melalui hati Ye Suexiang. Kamu benar, aku ingin kamu hidup, kamu bisa hidup, aku ingin kamu mati, kamu harus mati. Ye Suesang merasakan tatapan Chu Xingyun, dan tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman di hatinya, dan tubuhnya berkelebat buruk. Menjerit, angin dingin yang pahit menjerit saat ini. Dalam sekejap, seluruh istana es runtuh, ribuan keping es meledak menusuk ke arah kubah malam yang dalam, berpusat pada Roh Darah Malam, cahaya dingin menyebar ke semua arah, semua ruang di sekelilingnya ini muram. Momentum yang mengerikan itu segera mengguncang seluruh Jiuhan Peak. Hanya dalam beberapa saat, orang kuat istana Jiuhan yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke sini, 2 wakil kepala istana, 17 tetua, dan ribuan murid sekte, semua tiba. Ketika mereka melihat pemandangan di depan mereka, mereka semua tercengang. Segera, mereka membentuk formasi dan mengelilinginya dengan kuat. Semua orang menyebarkan kekuatan spiritual yang kuat, memadat menjadi paksaan besar, tertindas oleh Chu Xing. Badan awan, kamu telah direduksi menjadi kura-kura di dalam guci. Kali ini, bahkan jika para dewa adalah keturunan dari dunia, mereka ingin menyelamatkanmu dari melarikan diri. Lin Bingli menatap Chu Xingyun, suaranya lemah, tapi dia menunjukkan kepercayaan diri dan kebanggaan yang kuat. Semua orang di istana Jiuhan, dari penguasa istana hingga murid, berkumpul di sini. Bagaimana Chu Xingyun melarikan diri? Saudara Yun, napas yang kental ini membuat Sui Liuxiang terlihat pucat, matanya sudah basah, dan dia menatap Chu Xingyun dengan sedikit menyalahkan diri sendiri. Namun, ketika dia melihat Chu Xingyun juga menatapnya, rasa dingin di wajahnya menghilang, hanya cinta dan kelembutan, dengan lembut berkata, Liuxiang, kamu menunggu 3 hari kemudian aku harus membawamu keluar dari sini. Sui Liuxiang mendengar kata-kata dan tidak bisa membantu tetapi tertegun. 3 hari kemudian, Chu Xingyun ingin membawanya keluar dari istana Jiuhan. Apakah kamu dapat meninggalkan istana Jiuhan hari ini? Masih 2 mengatakan bahwa kamu masih ingin menyelamatkan Sui Liuxiang. Dari mana keberanianmu berasal? Ye Suesang tidak bisa menahan tawa. Kalimat ini adalah seumur hidupnya. Pernah mendengar lelucon paling lucu. Pada saat ini, bahkan jika 9 kaisar berat berdiri di sini, Ye Suesang memiliki kepercayaan penuh, mengepungnya di istana Jiuhan, dan bahkan secara paksa membunuhnya Chu Xingyun, tidak lebih. Chu Xingyun mengabaikan kata-kata Ye Suesang, masih menatap Sui Liuxiang dengan emosi penuh kasih sayang, dan setelah beberapa saat ia akhirnya memalingkan muka dan menyapu kerumunan di sekitarnya satu persatu, dan akhirnya jatuh pada Ye Suesang, Tao, setelah 3 hari aku akan menghancurkan 9 istana dingin. Siapapun yang menghalangi aku tidak akan pernah melepaskan, aku akan mati. Setelah semua, Chu Xingyun menyingkirkan jiwa-jiwa yang mati dan api lubang hitam, dan langkah mundur, dan suara klik terdengar tiba-tiba. Ruang di belakang Chu Xingyun pecah, retakan menyebar, dan akhirnya runtuh, saluran luar angkasa misterius terungkap. Mengaum, raungan aneh datang, dan di bawah tatapan keterkejutan semua orang, seekor ular piton besar terbungkus cahaya ungu menonjol keluar, membuka mulutnya, dan menelan Chu Xingyun.
Binatang buas seperti apa yang sebenarnya bisa melakukan perjalanan melalui kekosongan? Ye Xuesang juga kaget dengan adegan ini, tapi dia tiba-tiba pulih, tubuhnya meledak ke udara dingin, dan telapak tangannya yang kering memandang ke dalam dirinya, dan dia meraih dengan panik. Piton raksasa. Dalam kehampaan, udara dingin yang mengerikan ini berkumpul di rok darah malam, membuatnya menjadi iblis es yang merusak. Udara dingin yang menggigit itu dapat menghancurkan kehampaan, sangat menakutkan, dan dunia dan bumi bergetar pada saat ini. Namun, dia terlambat satu langkah. Ketika telapak tangan ngeri dan dingin menekan, kekosongan telah kembali ke keadaan semula. Apakah itu ular roh terlalu kosong atau Chu Xingyun, itu telah menghilang. Di bawah mata semua orang, pergi dengan aman. Kerumunan menyaksikan kekosongan yang berangsur-angsur kembali menjadi tenang, ekspresi di wajah mereka sangat indah, kaget, sulit dipercaya, membosankan, malu dan malu. Bahkan rok darah malam begitu, jejak merah muncul di wajah yang kering dan tua, seolah-olah menamparkan keras di wajah, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, seluruh orang terpana. Baru saja, dia bersumpah bahwa Chu Xingyun tidak pernah bisa lepas dari telapak tangannya, dan dia akan diperas dan dikendalikan olehnya sesuka hati, dan dia bisa mengendalikan hidupnya sesuka hati. Tapi sekarang, Chu Xingyun telah pergi. Di depannya, dia pergi dengan aman. Tamparan muka seperti itu sangat mudah, dan di depan semua orang di 9 istana dingin, itu membuat wajah Ye Xuesang menyapu, sangat memalukan. Anda semua tertegun dan tidak mengejar saya. Lin Bingli pulih dan berteriak kepada kerumunan di sekitarnya. Beast Spirit itu dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan sesuka hati, bagaimana kamu bisa mengejarnya dengan sampahmu? Ye Xuesang berteriak saat melihat Lin Bingli, dan segera menakuti Lin Bingli hampir sampai ke tanah, menurunkan kepalanya, bukan tubuhnya hidup gemetaran. Ye Xuesang mendengus dingin, memalingkan muka, dan menatap kemana Chu Xingyun pergi, bergumam, Chu Xingyun ini, aku benar-benar meremehkannya, menghadapi paksaan yang begitu mengerikan, dan sebagainya blokade yang cermat dapat disembunyikan secara alami, dan tidak mengherankan bahwa ia dapat mengatasi 5 kekuatan dan mengendalikan wilayah yang luas. Tersembunyi. Mengapa Raja Istana mengatakan ini? Pada saat ini, 2 wakil Raja Istana datang, dan budidaya diri mereka tidak tinggi, keduanya Nirvana 3, tetapi napas memancarkan, tetapi mencapai setengah langkah Kaisar Wu, samar-samar mengkondisikan kehendak Kaisar Wu. Ye Xuesang melirik mereka berdua, dan kemudian merendahkan suaranya, perlahan-lahan berkata, aku telah mencapai tingkat kuasi kekaisaran, aku dapat dengan mudah mengendalikan dunia, memblokir kekosongan, jika aku menekannya dengan seluruh kekuatanku, bahkan jika roh binatang dapat berpindah melalui kekosongan, Chu Xingyun tidak bisa dengan mudah dibawa pergi. Jelas Chu Xingyun sangat jelas tentang ini. Dari saat dia terluka, sampai kamu mengelilinginya, dia tidak melepaskan kekuatan spiritualnya dari awal sampai akhir, juga tidak melakukan serangan. Tujuannya adalah untuk membubarkan kita perhatian, turunkan kewaspadaan kita, agar dapat berkomunikasi secara diam-diam dengan makhluk buas itu. 2 kalimat terakhir yang dia katakan juga untuk mengalihkan perhatian kita, dan kemudian mengambil kesempatan untuk membiarkan roh binatang menerobos kekosongan dan membawanya pergi dari tempat itu. Ketika saluran ruang angkasa secara bertahap ditutup, saat itu, biarkan aku menang kekuatan tingkat kaisar tidak bisa lagi dihentikan, dan bahkan lebih mustahil untuk menangkapnya, hanya untuk melihatnya pergi. Ngomong-ngomong, Ye Xuesang meremas tangannya sedikit dengan enggan, dan berkata dengan suara muram, anak ini tidak hanya memiliki hati yang luar biasa dan sarana yang tak ada habisnya, tampaknya dia juga jelas tahu kekuatan dan kekuatan magis dari tingkat kuasa imperial, sehingga mengambil peluang yang sempurna. Aku kehilangan game ini, dan aku benar-benar kalah. Dalam kehidupan terakhir, Chu Xingyun sudah menjadi puncak dari Kaisar Wu, dan dia tahu semua sarana magis dengan jelas. Selain itu, dia masih mengandalkan bakatnya untuk masuk ke ambang pintu ranah Kaisar. Hanya saja, untuk semua ini, Ye Xuesang tidak tahu, dan orang-orang di istana Jiuhan bahkan tidak tahu. Setelah mendengarkan kata-kata Ye Xuesang satu persatu, ekspresinya membeku di sana, dia tidak berani berbicara, tubuhnya menggigil, dan dia merasa tidak dapat dijelaskan ketakutan. Orang ini tidak terduga, kita tidak boleh membiarkan dia tumbuh, kalau tidak itu akan menjadi masalah serius. Seorang wakil kepala istana melihat niat membunuh di mata, dia adalah pertama kalinya mendengar bahwa Ye Xuesang memberikan yang tinggi kepada seseorang evaluasi, dan, masih, seorang pemuda. Jutaan tentara yang ditangkap oleh Chu Xingyun sekarang ditempatkan di kota bersalju. Kami segera menembak mereka dan membunuh mereka semua. Bahkan jika mereka tidak bisa menangkap Chu Xingyun hidup-hidup, dia bisa menggagalkan ketajamannya. Wakil lain pemilik istana menyarankan bahwa itu juga disengaja untuk membunuh. Ini tidak perlu. Namun, Ye Xuesang menggelengkan kepalanya. Dia memalingkan muka dan melihat aroma aliran air di kandang es, dan berkata, Chu Xingyun berkata sebelum pergi, 3 hari kemudian, dia akan datang untuk menyimpan aroma aliran air untuk pergi. Dengan temperamennya, kata ini, tidak pernah akan ada cuti dan akan dikirim ke pintu secara otomatis, mengapa kita harus menembak? Kami duduk dalam sederetan gerombolan es yang luas, dengan kekuatan yang tak tertandingi, dan dia hanya bisa menggunakan sejumlah kecil kekuatan tempur kelas atas.
Tidak peduli apakah itu 1 juta atau 10 juta tentara, itu tidak dapat mengambil setengah langkah di 9 istana dingin. Mungkin lawan kita, kata-kata Ye Xuesang menunjukkan rasa percaya diri yang kuat, tidak panik, kurang marah, dan tampak tenang dan tekun. Seperti yang dia katakan, istana Jiuhan diselimuti sejumlah besar Wan Hanbing, masing-masing dari mereka mampu meningkatkan kekuatan mereka beberapa kali, tetapi Chu Xingyun dibatasi di mana-mana. Dengan 1 liter dan 1 kerugian, celah yang sudah sangat besar bahkan lebih kuat. Apalagi, apa yang bisa dilakukan hanya dalam 3 hari, dan tidak mungkin untuk mematahkan gerombolan es. Sangat disayangkan bahwa Chu Xingyun lolos kali ini, tetapi ketika Chu Xingyun pergi, dia memberi Sui Liuxiang janji. Selama 3 hari kemudian, aku akan membunuh Chu Xingyun di tempat. Jejak terakhir hati Sui Liuxiang, ketekunan dan cinta akan sepenuhnya hilang, tanpa jejak. Pada saat itu, taktik tidak sentimental Zongbing Bingxin ke-10 akan selesai, dan aku akan dapat dengan mudah mengendalikan dupa aliran air, sehingga menyelesaikan rencanaku selama bertahun-tahun kerja keras. Ye Xuesang terus berpikir dalam benaknya, karena kegembiraan dan harapannya, jantungnya berdetak kencang hingga dia menarik napas dalam-dalam beberapa saat sebelum dia tenang, menatap dengan rakus pada Sui Liuxiang. Pada saat yang sama, dalam kekosongan di luar Jiuhan Feng, suara renyah fragmentasi ruang terdengar, es dingin dan salju berguling di kekosongan, dan piton ungu hitam besar dan misterius berlari keluar dan melayang di kekosongan. Saya melihat tubuh ular sanca ungu dan hitam berkilau dengan kemuliaan, seolah itu sedikit lemah, dan mulut ular besar itu terbuka, mengirim Chu Xingyun keluar. Sulit sekarang. Chu Xingyun melirik, melihat bahwa tidak ada bahaya, dan mengulurkan tangan untuk membelai Taiksu Ling Piton. Pada saat itu benar-benar mendebarkan, dan ada sedikit kesalahan. Tangan Ye Xuesang. Untungnya, dia menandatangani kontrak dengan Taiksu Devouring Spirit Piton, dan pikirannya terhubung. Hanya membutuhkan pemikiran untuk bekerja sama dengan sempurna, dan ini adalah sesuatu yang Night Blood Sang tidak pernah bisa bayangkan. Taiksu Ling Piton dapat memahami kata-kata orang-orang. Ini memutar matanya pada Chu Xingyun dan membuat keluhan yang sangat manusiawi. Kemudian, tubuhnya berputar dan berubah menjadi piton kecil, bercokol dalam jubah lengan Chu Xingyun di dalam. Dengan penindasan kuasi imperialis yang kuat dan kekuatan sekelompok master, mereka secara paksa mematahkan kekosongan dan menyelamatkan Chu Xingyun dengan aman. Konsumsi piton roh menggigit Taiksu sangat besar, dan perlu untuk beristirahat. Dalam hal ini, Chu Xingyun mengerti dengan sangat baik. Setelah sedikit tertawa, dia mengalihkan perhatiannya dan memalingkan muka ke arah Sui Cheng. Meskipun malam ini, dia gagal menyelamatkan Sui Liuxiang dan hampir jatuh ke tangan Ye Xuesang, tetapi dia mendapatkan banyak informasi berharga dan kekuatan sebenarnya dari pihak lain. Ini sangat penting, jadi Chu Xingyun secara bertahap memikirkan metode kontrol musuh. 3 hari itu sudah cukup. Apakah itu bisa menggagalkan istana Jiuhan, itu tergantung pada saat ini. Chu Xingyun menghela nafas, dan ada napas serius di tubuhnya. Dia berbalik perlahan dan hanya melangkah keluar setengah langkahnya, tubuh tiba-tiba kaget. Hah? Ada suara lembut di mulutnya, memutar kepalanya, sedikit mengernyit, memandangi dunia salju dan es di belakang Jiuhan Feng, fokus pada satu tempat gelap dingin, seperti penjara kuno yang gelap yang dihuni oleh setan. Orang. Namun, Chu Xingyun masih menatap tempat itu, mengabdikan dirinya untuk itu, dan bergerak dengan setiap gerakan. Dia memiliki perasaan aneh, di mana tampaknya ada vitalitas yang samar, secara bertahap menyebar. Terlebih lagi, vitalitas samar ini sebenarnya memberinya perasaan resonansi dari garis keturunan. Dunia salju dan es di belakang puncak Jiuhan tampaknya tidak ada habisnya, dan terus meluas, seolah-olah terhubung ke langit kubah. Bahkan orang-orang di istana Jiuhan tidak tahu berapa lama dunia salju dan es ini telah ada. Di kedalaman dunia es dan salju, ada ribuan tumpukan es, dan masing-masing tampaknya telah memadat dari zaman dahulu. Dinginnya sangat menakjubkan, dan tidak ada makhluk yang dapat bertahan hidup. Selain itu, ada banyak angin putih, angin dingin dan gunung es yang tak terhitung jumlahnya. Siapapun yang melangkah menjadi setengah langkah akan benar-benar hilang. Oleh karena itu disebut penjara dingin kuno, dan begitu masuk, itu seperti melangkah ke neraka. Di dalam penjara kuno yang sedingin es, sebuah gua es membuat suara yang jernih. Mendengarkan dengan hati-hati, suara ini sepertinya adalah suara retakan es di dalam gua es, ada puluhan ribu tahun es di seluruh retakan. Di celah-celah, ada sinar cahaya ungu meluap menyalakannya seperti negeri dongeng es. Di tengah-tengah gua es, berdiri sebuah platform batu. Pada platform batu, duduk seorang wanita berpakaian ungu. Penampilannya sangat indah, fitur wajahnya sangat indah. Alisnya menunjukkan rasa ketidakpedulian yang tidak dapat diakses. Di tengah, ribuan kecemerlangan ungu samar terus berkedip, dan bahkan lebih suci dan tidak dapat diganggu-gugat untuk memadamkan wanita ini. Perut wanita berpakaian ungu ini terangkat tinggi, dan di dalamnya, napas vitalitas baru menyebar, dan seluruh gua es tampak bergetar dengan resonansi khusus.
Ya, pada saat ini, mata tertutup wanita berbaju ungu itu tiba-tiba terbuka, dan sesaat kecemerlangan ungu yang tenang itu berhenti, seluruh gua es itu diam, dan suara pendaratan jarum perak bisa dengan jelas terdengar. Saya melihat wanita berpakaian ungu berdiri, sepasang mata ungu tenang menatap depan untuk waktu yang lama, mulutnya tiba-tiba mengangkat senyum bahagia, bergumam, tentu saja ini napasnya, dia sebenarnya datang ke istana Jiuhan, apakah dia mengatakan bahwa dia datang kepadaku? Warna kegembiraan yang kuat menyebar di wajah wanita itu di Ziyi, tetapi segera alis wanita di Ziyi mengencang, dan wajahnya menjadi pucat. Tidak, dengan temperamen sang guru, ia tidak akan pernah membiarkannya pergi, bahkan dia akan menggunakannya untuk membersihkan atmosfer sekte dan memperkuat kontrolnya atas murid-murid istana Jiuhan. Hal seperti itu tidak boleh terjadi. Ekspresi wanita di Ziyi menjadi semakin cemas, dia mondar-mandir, dan wajah muda seperti iblis muncul terus-menerus dalam pikirannya, ekspresinya sangat tidak sabar dan sangat khawatir. Kejadian ini tidak bisa dihindari, jadi aku harus mendapatkan warisan di sini dan menjadi penguasa penjara dingin kuno sebelum tragedi itu terjadi. Hanya dengan begitu kita dapat menyelamatkan hidupnya dan membiarkan keluarga kita 3 orang bisa bersatu kembali. Ketika memikirkan hal ini, wanita di Ziyi tidak lagi merasa cemas dan bermasalah, dia menundukkan kepalanya dan membelai perutnya dengan kekenyangan. Setiap kali dia menyentuh telapak tangannya, kehidupan kecil di perutnya akan beresonansi dengan jejak menjadi lebih kuat dan lebih kuat, seolah-olah itu akan segera lahir di dunia ini. Ning, sebuah kata dengan suara rendah dimuntahkan dari wanita itu di mulut Ziyi. Dia mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, angin dingin berasal dari kualitas gua es, tersapu, dan setiap angin dingin membawa dingin yang lama dan dingin, dan akhirnya jatuh ke tubuhnya. Dengan perendaman dingin kuno yang terus-menerus, gua-gua es yang gelap dan dalam tampaknya telah ditarik dari kekuatan mereka, dan mereka menjadi lebih tidak menarik perhatian. Hidup, jejak napas apapun, bahkan jejak kekuatan spiritual, tidak akan luput. Pada saat yang sama, Chu Xingyun masih berdiri di sana di samping Jiu Hanfeng. Tatapannya pada gua es kutub menggigil dengan keras dan dia sedikit terkejut, aneh, bagaimana resonansi itu tiba-tiba menghilang. Chu Xingyun, dengan keraguan, memancarkan kekuatan spiritual lagi dan melayang menuju gua es kutub. Namun, kekuatan spiritual baru saja meluap dan belum melewati istana Jiuhan. Benar-benar kosong. Tampaknya jika kita ingin mengeksplorasi keberadaan resonansi ini, kita harus melewati istana Jiuhan. Suara Chu Xingyun sedikit terkondensasi, dan sepertinya ada sedikit ketidakberdayaan. Akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, nah, sekarang prioritasnya adalah menginjak 9. Istana Han Enran menyelamatkan Liu Xiang, sebelum itu, saya tidak bisa terganggu oleh apapun, bahkan jika betapa pentingnya hal-hal ini. Setelah mengatakan ini, Chu Xingyun mengambil kembali matanya, mengingat visi dan resonansi ini dalam benaknya, berbalik dengan cepat berjalan maju, dan berlari ke lokasi Sue Cheng. Chu Xingyun mengunjungi istana Jiuhan pada malam hari, tidak memberitahu siapapun, itu sangat tersembunyi, tetapi ketika dia kembali ke halaman, Mo Wang, yang mengenakan jubah, duduk dengan tenang di halaman, seolah menunggu kepulangannya. Akhirnya kembali, Mo Wanggong mengangkat kepalanya pada saat ini, secara bertahap mengungkapkan kekosongan Chen Xi yang suram, dan sosok Chu Xingyun tiba-tiba muncul, jatuh dengan aman ke tanah. Senior Mo. Ketika dia melihat Mo Wanggong, Chu Xingyun membeku sesaat, lalu tertawa ringan. Jelas, Mo Wanggong tahu dia akan pergi ke istana Jiuhan lebih awal, dan dia hanya datang ke halaman di muka, diam-diam tunggu sebentar. Bagaimana situasinya di istana Jiuhan? Mo Wanggong juga tersenyum ringan, melambaikan tangannya, dan duduk lagi. Wajahnya terlihat santai dan santai, tetapi matanya sangat serius, dan dia bertanya langsung. Chu Xingyun juga duduk dan merenung sejenak, lalu dia berbicara persis apa yang dia lihat dan dengar di istana Jiuhan, dan pertemuan singkatnya dengan Ye Xuesang. Setelah suara terakhir jatuh, Mo Wanggong mengambil napas dalam yang bermartabat dan berkata dengan palpitasi, di dunia ini, ada arai roh yang mengerikan. Pangkat arai ini harus melebihi tingkat ke-90. Mo Wanggong tahu bahwa apa yang dikatakan Chu Xingyun benar-benar tidak salah, tetapi karena ini, dia akan merasa terkejut. Rangkaian roh tidak hanya memancarkan area Baili, tetapi juga meningkatkan kekuatan arai. Orang yang memiliki hati juga dapat menyentuh bidang kuasa imperial. Anda harus tahu bahwa kerajaan-kerajaan ini, bahkan di zaman kuno, adalah pengejaran seumur hidup dari kekuatan besar yang tak ada bandingannya. Istana Jiuhan ada di posisi ini sebelum mengabaikan kedatangan kita. Dengan kata lain, mereka memiliki kepercayaan diri dalam pertempuran ini. Apa pendapatmu sekarang? Jantung Mo Wanggong menjadi tenang dan menoleh untuk melihat. Mata Chu Xingyun bertanya. Di bawah restu dari Wan Hanbing, kekuatan sebenarnya dari Istana Jiuhan menakutkan, sebuah pusat kekuatan kekaisaran, 2 kaisar bela diri setengah langkah, 18 master nirwana, dan 3.000 murid surgawi siapapun sulit dihadapi. Di pihak mereka, mereka tidak bisa menggunakan jutaan pasukan, dan mereka harus masuk lebih dalam ke Istana Jiuhan. Tidak ada keuntungan sama sekali. Ketika Chu Xingyun mendengar kata-kata Mo Wanggong, ekspresinya sedikit berubah.
Dia mengangkat kepalanya dan matanya yang dalam mencerminkan Gunung Agung Jiu Han Feng. Suaranya sangat tegas dan berkata, aku berjalan jauh-jauh dari kota Sifeng. Di sini, hanya untuk menunggu hari ini datang, tidak peduli apa kekuatan pihak lain, tidak peduli betapa sulitnya, aku tidak akan menyerah. Pertempuran ini harus dilawan. Penuh kata-kata tegas itu mencapai telinga Mo Wanggong, membuat wajahnya melayang dengan kagum, seolah-olah dia sudah tahu jawabannya sebelum bertanya. Karena pertempuran ini sangat diperlukan, mari bertarung. Mo Wanggong mengangkat bahu dan Yu Feng berkata, hanya saja pertempuran ini akan sangat sulit. Kita harus merencanakan dengan hati-hati untuk dapat. Kata-kata Mo Wanggong belum selesai. Pada saat ini, Chu Xingyun mengulurkan tangannya dan meletakkan gulungan gelap di telapak tangannya. Melihat ini, Mo Wanggong tidak bisa membantu tetapi tertegun, mengulurkan tangannya, dan mengambil gulungan itu. Gulungan gelap ini adalah gulungan paling umum. Tidak ada yang terpuji. Pada gulungan itu, pena dan tinta masih baru. Agaknya itu hanya ditulis dengan sentuhan aroma tinta. Mo Wanggong sedikit memandangi gulungan itu, dan memandangi gulungan itu dengan hati-hati, tetapi ekspresinya tiba-tiba berubah secara dramatis, seolah-olah dia melihat sesuatu yang tak terbayangkan, menyeret tangan gulungan itu, tanpa sadar memegangi gulungan itu dengan erat, dan mengeluarkan sebatang hijau. Gulungan itu tidak besar, dan tidak banyak tetapi Mo Wanggong tampak sangat serius. Setelah seperempat jam, akhirnya dia mengangkat kepalanya, matanya terangkat, dan menatap Chu Xingyun dengan melihat monster itu. Cukup masuk akal untuk menggunakan metode ini untuk melawan susunan besar Wan Hanbing, tetapi risiko melakukannya juga sangat besar. Jika Anda sedikit ceroboh, Anda akan kehilangan sepenuhnya dan tidak ada peluang untuk berbalik. Mo Wanggong King memegang gulungan hitam itu, tetapi ia tampaknya memegang batu besar ratusan ribu kati dengan ekspresi yang sangat serius. Ini sudah cara terbaik. Chu Xingyun tidak memandang Mo Wanggong. Dia menyapa cahaya pagi yang sedikit dingin melalui awan gelap dan berkata sedikit terpesona, belum lagi, aku tidak punya pilihan lain. Begitu komentar ini keluar, Mo Wanggong terdiam. Metode yang dijelaskan dalam gulungan ini terlalu luar biasa. Mo Wanggong belum pernah mendengarnya. Kekuatannya mengerikan, dan dia sudah memiliki kekuatan mengerikan untuk menghadapi sederet es yang luas, tetapi pada saat yang sama, metode ini sangat berisiko, hampir seperti berjudi. Namun, Mo Wanggong tahu dengan jelas betapa menakjubkannya kekuatan Istana Jiuhan. Jika Chu Xingyun ingin menerobos Istana Jiuhan dan menyelamatkan Sui Liuxiang dengan aman, ia harus mempertaruhkan giginya untuk bertarung dalam hidupnya. Tekadmu jauh di luar imajinasiku. Mungkin ini adalah alasan mengapa kamu dapat terus menerobos. Mo Wanggong memandang Chu Xingyun dengan sedikit menghela nafas, dengan tenang menyingkirkan gulungan itu dan melangkah keluar dari halaman. Tiba-tiba, Mo Wanggong berhenti dan menoleh ke Chu Xingyun. Fu Xiaochen itu, tampaknya tenang dan ramah, dapat dinilai oleh saya. Orang ini memiliki ambisi besar. Anda menempatkannya pada posisi yang begitu penting. Dia pemberontak, dan aku khawatir itu akan membawa kita bencana yang menghancurkan. Pengalaman Mo Wanggong luas, dan sekilas, dia menemukan ambisi anak serigala Fu Xiaochen, dan dia tidak bisa membantu menegur Chu Xingyun. Namun, setelah mendengar kata-kata Mo Wanggong, Chu Xingyun masih duduk di sana tanpa bergerak, bahkan tanpa mengubah matanya, tetapi berkata dengan ringan, bahasa kuno, yang menghitung orang, adalah permainan orang lain, karena dia memiliki ambisi serigala sebelum aku bisa menempatkannya ke arah itu. Mendengar ini, Mo Wanggong tiba-tiba menyadari bahwa kekhawatiran dalam hatinya bahkan lebih kuat. Dia menurunkan alisnya dan menyapu gulungan itu. Dengan suara yang hanya bisa dia dengar, dia berkata pada dirinya sendiri, Fu Xiaochen, angan-anganmu mungkin adalah target yang salah. Setelah selesai berbicara, kekhawatiran di wajah Mo Wanggong segera menghilang dan menjadi lebih bertekad dan percaya diri. Dia melangkah keluar dari halaman dan mulai berlari di sekitar kota salju seperti yang dijelaskan pada gulungan. Setelah Mo Wanggong pergi, Chu Xingyun juga memasuki ruang latihan dan memasuki ruang bagian dalam batu reinkarnasi. Kali ini, dia tidak memasuki kondisi budidaya, tetapi memanggil semua budak pedang lubang hitam, diam-diam merencanakan sesuatu, sangat misterius, tidak ada yang bisa tahu. Salju yang tak berujung membeku sepanjang tahun, hari-hari pendek dan malam-malam panjang, dan waktu sangat lambat dalam angin dingin yang pahit, mudah untuk tidak memiliki konsep waktu. Sudah 2 hari sejak Chu Xingyun mengunjungi Istana Jiuhan di malam hari. Dalam 2 hari terakhir, tidak ada yang terjadi di dalam atau di luar Serakius. Jutaan pasukan ditempatkan di Serakius, dan mereka semua dalam keadaan istirahat, dan sekelompok sersan tingkat tinggi tidak memiliki tindakan. Praktek diam setiap hari tidak berbeda dari biasanya, dan tidak ada rasa martabat dalam pendekatan perang. Satu-satunya hal yang aneh adalah bahwa Lin Tianchong dan Fu Xiaochen dan master lainnya telah melangkah ke halaman Chu Xingyun. Mereka belum kembali selama 2 hari dan belum mengirim gerakan apapun, yang sangat misterius. Ketenangan seperti Serakius, dan Istana Jiuhan, yang 100 mil jauhnya, tenang di permukaan, tetapi sebenarnya mereka semua adalah prajurit.
Pada hari yang sama, sebelum Chu Xingyun pergi, dia berkata kepada Ye Xuesang dan sekelompok master bahwa 3 hari kemudian, dia akan menginjakan kaki di istana Jiuhan, menerobos berbagai es dan jiwa, dan menyimpan aroma dari keagungan. Meskipun kalimat ini terdengar seperti lelucon, itu memberikan tekanan yang luar biasa pada orang-orang di istana Jiuhan. Lagi pula, ada terlalu banyak keajaiban yang diciptakan oleh Chu Xingyun. Bahkan jika mereka merasa mereka harus menang, akan selalu ada rasa panik. Bagian atas Jiuhan Feng, bagian atas loteng. Lin Bingli, yang berpakaian biru, berdiri melawan angin dingin, dan rambutnya yang panjang tergerai, tetapi dia tidak bisa mengganggu pandangannya. Matanya tertuju ke arah Serakius, dan matanya melambai liar. Saat itu tengah malam saat ini. Angin dingin itu dingin, dan itu tergores pada kulit manusia seperti potongan pisau, tapi Lin Bingli tidak menerimanya sama sekali. Berdiri dalam angin dingin, seluruh tubuh mengeluarkan suara menderu. Zizi berlalu dengan cepat. Perjanjian 3 hari yang dikatakan Chu Xingyun akan datang ke hari terakhir, tetapi dia tidak memiliki gerakan apapun, dan tentara tidak pernah mengambil tindakan. Ini untuk menjaga wajah saya tidak terlalu memalukan. Keberadaan arai besar Wan Han Bingbao sudah cukup untuk menjaga istana Jiuhan selama ribuan tahun. Bahkan Kaisar Wu Huang tidak bisa digoyahkan. Dia hanya kekuatan Yin dan Yang. Apa yang bisa dia lakukan selain melarikan diri? Di sekitar Lin Bingli, berdiri beberapa tetua istana Jiuhan, mereka mencibir sambil berbicara, untuk melampiaskan tekanan besar di hati mereka. Namun, tidak peduli bagaimana mereka berbicara, Lin Bingli tidak bergerak, jadi dia menatap ke arah Sui Cheng, dan di matanya, membunuh pikiran dan kedinginan berkembang pada saat yang sama, membuat wajahnya yang cantik terpelintir. Terakhir kali, aku dikalahkan oleh Chu Xingyun hanya karena aku meremehkan musuh. Selama aku berhati-hati dan berhati-hati, aku pasti akan bisa menghancurkan pria ini sesuka hati. Lagi pula, bagaimanapun juga, dia hanya setan berbulu. Tapi itu hanya beberapa trotoar dan tidak layak disebut sama sekali. Perjanjian 3 hari, hanya hari terakhir yang tersisa, jika dia berani datang, aku akan membunuhnya di tempat. Lin Bingli berulang kali berkata dalam hatinya bahwa momentum seluruh orang menjadi tajam. Pada saat ini, dia melihat bidang visi Chu Xingyun, dan langit malam yang gelap tiba-tiba bergetar tiba-tiba, dan angin dingin menderu kekosongan yang kacau, tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Apa yang salah? Dalam benak semua orang, keraguan ini muncul di alam bawah sadar, dan ketika dia melihatnya, dia menemukan bahwa di langit malam yang gelap di mana kota salju berada, 2 lampu emas berangsur-angsur hilang. 2 sentuhan cahaya emas ini benar-benar menunjukkan bentuk naga asli, sangat samar, dan bergegas menuju lemari besi malam yang gelap, samar-samar, dan suara Long Yin yang bernada tinggi bisa didengar. Adegan tiba-tiba membuat semua orang merasa bingung. Sebagai orang pertama yang melihat penglihatan itu, Lin Bingli benar-benar fokus di sana, dan menatap mendalam pada 2 naga emas. Di belakangnya, angin kencang bertiup. Kemudian di bawah pengawasan Lin Bingli dan sekelompok orang di Nine Cold Palace, tubuh Ye Xuesang muncul di depan mereka, sepasang mata keruh, dan juga menatap Jingwang Zhenlong yang jauh, ekspresinya tampak sedikit sesuatu yang salah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hiu